Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yesus mengutus murid-Nya, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 10 ayat 8 dan 9. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus mengutus para murid-Nya dengan pesan utama yang harus mereka sampaikan. Kerajaan Allah sudah dekat padamu. Pesan ini sudah diserukan oleh Yohanes Pembaptis dan juga diwartakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Alasan utama Tuhan Yesus yang memutuskan mengutus 70 orang murid-Nya adalah untuk meneruskan pesan utama ini, supaya para pendengarnya menyadari bahwa Allah sudah datang dan mengunjungi umat-Nya. Mereka harus bertobat dan percaya kepada Allah. Menarik untuk diperhatikan bahwa Tuhan Yesus menyertai mereka dengan wejangan dan nasihat untuk mengandalkan apa-apa selain penyertaan-Nya, menebarkan damai kepada semua orang yang berkenan pada kehadiran mereka. Mereka harus berperilaku normal dan santun kepada mereka yang menyambut mereka dengan tulus hati, dan mereka harus menjadi pribadi yang dapat berguna, di antaranya menyembuhkan orang-orang sakit yang mereka temukan. Itulah tanda kerajaan Allah yang hadir di antara orang mereka kunjungi. Saudara-saudari terkasih, saya merasakan bahwa Tuhan Yesus tidak bisa bekerja seorang diri. Dia membutuhkan banyak orang yang turut membantunya. Bahkan Dia pernah berpesan kepada para murid-Nya untuk berdoa dan memohon pada Tuhan yang empunya panenan agar mengutus orang-orang yang dipilihnya sendiri. Tuhan Yesus memerlukan kita, orang-orang yang sudah percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Setiap orang Kristen ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi kepanjangan tangan kasih-Nya, untuk menjangkau sebanyak mungkin orang. Kita diminta untuk low profile, bersikap rendah hati, dan tidak memaksakan kehendak kita ketika mewartakan Injil Tuhan. Damai sejahtera dan persahabatan yang harus dikedepankan. Firman-Nya, jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal di atasnya. Tetapi jikalau tidak, salammu itu kembali kepadamu. Saudara-saudari terkasih, kepada para utusan itu diingatkan untuk tidak mengandalkan kebisaan mereka, harta milik, dan kepandaian mereka, melainkan hanya mengandalkan
penyertaan Tuhan Yesus sendiri. Mereka diutus bagaikan ke tengah kawanan serigala yang buas. Artinya, perutusan itu bukanlah pekerjaan yang mudah, melainkan penuh dengan tantangan dan bahkan penolakan. Namun, mereka harus percaya bahwa Tuhanlah yang akan membantu dan akan menyelesaikan segala perkara yang akan mereka hadapi. Ia berfirman, "Janganlah kamu khawatir akan apa yang akan kamu katakan, sebab Roh Kudus akan mengajarkan kepadamu apa yang harus kamu katakan, sehingga kamu tidak akan bisa dibantah oleh para lawanmu." Mereka tidak perlu merepotkan diri dengan keperluan sehari-hari seperti pundi-pundi uang atau bekal makanan atau kasut pengamanan kaki selama perjalanan. Tuhan akan menyediakan itu pada waktunya. Pesan Yesus kepada mereka, "Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya." Upah seorang pekerja di ladang Tuhan bukan soal makan atau minum, melainkan upahku adalah bahwa aku boleh mewartakan Injil tanpa upah. Kata Rasul Santo Paulus, tugas seorang yang dipilih dan diutus Tuhan Yesus adalah menyampaikan pesannya. Kerajaan Allah sudah dekat padamu. Saudara-saudari terkasih, menarik untuk diperhatikan sikap hidup seorang utusan Allah yang hanya mengandalkan penyertaan Tuhan Yesus. Mereka haruslah seorang sosok yang berserah penuh pada penyertaan Tuhan. Beberapa kali saya melihat di Facebook dan YouTube kisah beberapa hamba Tuhan, penginjil yang bekerja di daerah-daerah pedalaman Kalimantan dan Irian. Mereka tetap setia melayani umat yang dikumpulkannya dengan penuh kasih dalam serba keterbatasan. Mereka juga menggugah gereja mereka yang berupa gubuk sangat sederhana dan butuh bantuan untuk karya pelayanan mereka. Mereka hidup dalam keterbatasan dan tidak ada amplop pengganti khotbah atau karya pengabdian mereka. Mereka menerima apapun yang disediakan umat untuk mereka. Inilah sosok-sosok Paulus masa kini. Upahku adalah bahwa aku boleh mewartakan Injil tanpa upah. Mereka adalah utusan-utusan Allah yang bekerja karena panggilan hati, bukan karena materi atau kelengkapan kebutuhan hidup yang dapat dinikmati. Pendamping hidupku pernah berkata kepadaku, "Tekunlah menulis dan jangan pernah berputus asa melayani, karena Tuhan masih ada di antara kita dan Dia pasti menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita." Setiap orang Kristen dipanggil untuk mewartakan Injil Tuhan kepada semua bangsa. Apakah aku mengandalkan Tuhan dan tetap setia mewartakan Injilnya dalam hidupku? Marilah
kita berdoa. Bapa yang maha baik, utuslah banyak orang untuk membantu Yesus mewartakan kasih-Mu kepada semakin banyak orang. Teguhkan hati mereka dan berkatilah mereka untuk percaya akan penyertaan Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.